Pada masa Hindia Belanda, Garut merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh para pengusaha pribumi kuat yang berkontribusi besar dalam perintisan usaha kemerdekaan. Kemunculan pengusaha pribumi dalam denyut nadi perekonomian di Garut mulai tampak ketika pemerintah Hindia Belanda menetapkan Garut sebagai ibu kota Kabupaten Limbangan pada 1821. Mayoritas dari kegiatan usaha mereka berpusat di Pasar Baru, sehingga mereka lebih dikenal dengan sebutan pedagang Pasar Baru. Memasuki awal abad ke-20, perkembangan sektor ekonomi perdagangan di Garut sangat dipengaruhi oleh peran dan kontribusi mereka. Mereka mampu bersaing dengan para pedagang Tionghoa yang pada saat itu mendapat keistimewaan dari pemerintah kolonial. Di antara banyak pengusaha pribumi di Pasar Baru, terdapat beberapa nama sohor yang turut memainkan peranan penting dalam dinamika sosial, politik, dan keagamaan di Garut. Di antaranya adalah Dasiman, seorang yang bergerak dalam perdagangan kebutuhan pokok. Kemudian Rukmana, atau yang lebih dikenal Anwar, seorang pengusaha sukses di bidang pertanian dan pemilik bioskop Orion di Pasar Baru. Selain digunakan sebagai tempat bisnis, bazar, dan pertunjukan tonel, bioskop Orion juga seringkali jadi tempat diskusi keagamaan, sehingga terjadi interaksi antara para ulama dan cendekiawan muslim di Garut. Pengusaha pribumi selanjutnya adalah Haji Muhammad Jamhari, seorang pengusaha batik yang juga sukses dalam bidang pertanian, pengolahan produk perkebunan, dan usaha percetakan. Para pengusaha pribumi di Garut menunjukkan kontribusi yang besar dalam upaya memajukan bangsa pribumi. Mereka berhasil menjalin hubungan yang harmonis dengan golongan intelektual, para pemuka agama, hingga pejabat pribumi setempat untuk bersama-sama memajukan bidang pendidikan, agama, dan pergerakan politik. Dalam bidang pendidikan, para pengusaha pribumi berperan aktif dalam merespons kebijakan pemerintah yang dipandang sangat diskriminatif terhadap bangsa pribumi dengan gaya pendidikan rasialnya. Mereka juga mengkhawatirkan gerakan Zending dan kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris di sekolah-sekolah swasta di Garut. Persoalan-persoalan itu menjadi kegelisahan di kalangan pengusaha pribumi, yang kemudian mendorong mereka untuk melakukan cara serupa dalam mengatasinya. Di bawah pimpinan Haji Muhammad Jamhari, para pengusaha pribumi Pasar Baru bersepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam modern pertama di Garut, yaitu Madrasah Al-Hidayah pada 1918 dan resmi dibuka pada 4 Maret 1919. Tak hanya itu, bentuk perlawanan terhadap kebijakan pendidikan rasial ini juga mereka tunjukkan dengan menjadi penyokong utama bagi kalangan menak pribumi setempat untuk mendirikan HIS Budi Priayi pada 1921. Sekolah untuk bangsa pribumi ini disambut baik oleh masyarakat Garut, bahkan hingga tidak dapat menampung banyaknya jumlah siswa. Dalam mengatasi tingginya minat masyarakat setempat untuk bersekolah, Haji Jamhari bersama aktivis Sarekat Islam di Garut seperti Kiai Haji Mustafa Kamil kemudian mendirikan sekolah Islam bernama HIS Broederschap SI atau Persaudaraan SI pada 1924. Selain menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak muslim dari berbagai daerah, langkah pendirian sekolah ini juga merupakan bentuk perlawanan mereka terhadap kebijakan guru ordinansi yang dianggap telah membelenggu gerak guru agama. Sikap yang ditunjukkan oleh para pengusaha pribumi di Garut ini menandakan jika mereka memiliki kepedulian tidak hanya terhadap masalah pendidikan, tapi juga dalam urusan keagamaan. Hal itu juga yang mendorong mereka aktif dalam usaha-usaha perintisan organisasi-organisasi gerakan Islam reformis di Garut. Hubungan baik antara Haji Jamhari dengan para pedagang batik di Kauman Yogyakarta telah membimbingnya mengenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pada 1922, Haji Jamhari mempelopori pendirian Muhammadiyah cabang Garut, sekaligus menjadi cabang pertama di Priangan yang diresmikan pada 30 Maret 1923. Bersama dengan pengusaha pribumi lain di Garut, seperti Haji Amir, Sukarja, dan Anggap Raja, Haji Jamhari berhasil mendirikan sekolah Muhammadiyah di Desa Lio.
pada 1925 dalam upaya pemberdayaan perempuan. Para pengusaha pribumi di bawah pimpinan Haji Jamhari dan Haji Amir mendirikan Masjid Istri yang dikelola oleh Aisyah, kader perempuan Muhammadiyah. Masjid ini menjadi pusat pendidikan bagi kaum wanita, seperti pemberantasan buta aksara, baik Arab maupun Latin, serta pusat studi keislaman. Spirit perbaikan nasib bangsa pribumi yang tertanam kuat dalam diri para pengusaha pribumi di Garut telah membawa mereka membaur dengan kaum intelektual yang aktif dalam pergerakan. Kontribusi mereka sangatlah penting, terutama dalam menyokong dana perjuangan dan berperan menjadi agen perekat yang mempersatukan kaum pergerakan. Haji Jamhari dipercaya menjadi bendahara Sarekat Islam Cabang Garut. Dengan mengajak serta pengusaha pribumi lainnya, ia bergerak mencari dana dan bantuan untuk menyokong gerakan tokoh-tokoh Sarekat Islam seperti Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Dukungan lain yang dilakukan para pengusaha pribumi terhadap kaum pergerakan adalah menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertemuan dan diskusi. Tak jarang tokoh-tokoh besar pergerakan yang beraktivitas di Priangan seperti Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Cokro Aminoto, hingga Hamka datang ke tempat Haji Jamhuri untuk berkumpul berdiskusi. Pertemuan kaum pergerakan di tempat Haji Jamhari kemudian menjadi jembatan yang mempertemukan antara tokoh-tokoh besar pergerakan dengan tokoh-tokoh pergerakan lokal di sana, seperti Kiai Haji Mustafa Kamil dan Anwar Musadad. Usaha-usaha yang dilakukan para pengusaha pribumi di Garut dalam bidang pendidikan, keagamaan hingga pergerakan politik bangsa pribumi menunjukkan bahwa peran mereka sangatlah penting. Mereka tampil di garda depan, ikut dalam perjuangan perintisan kemerdekaan bangsa Indonesia.